Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari buruknya diri kami dan juga dari jeleknya amalan-amalan kami. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya, dan sebaliknya wa na'udzubillah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Qala Allah taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat, para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal kebaikan. Pada saat ini, pada detik ini, kita berada di rumah Allah, di masjid ini, di bulan yang mulia. Kita sama-sama duduk di sini taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, baik dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, maupun dengan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya segala nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan amal-amal ketaatan, dengan amal saleh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semuanya kepada bulan Ramadan. Betapa banyak kaum muslimin yang sudah meninggal, yang mendahului mereka, yang mereka berangan-angan untuk bisa hidup sehari saja. Dan ketika mereka ditanya memilih hari apa, maka mereka memilih satu hari di bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini memiliki keutamaan. Mari kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya maupun oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam mimpinya
terdapat dua orang yang sudah meninggal. Yang satu meninggal karena mati syahid. Kemudian satu lagi 1 tahun meninggal setelahnya. Lalu yang diizinkan masuk ke dalam surga di dalam mimpi tersebut, yang masuk duluan adalah yang meninggal 1 tahun setelahnya, setelah yang mati syahid. Maka sahabat Talha radhiyallahu anhu terheran. Kemudian beliau radhiyallahu anhu berbincang-bincang dengan para sahabat yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, khususnya kepada Talha bin Ubaidillah. Beliau bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Atas hal apa yang kalian takjub, heran? Kemudian Talha bin Ubaidillah menyampaikan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulain ijtihadan thumma ustushhida wa dakhala hadha al-akhar al-jannata qablahu." Ada seorang laki-laki yang dalam mimpiku, dia sangat bersungguh-sungguh berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian dia mati syahid. Tapi kenapa dia tidak masuk surga duluan, sedangkan sahabatnya, temannya diizinkan untuk masuk lebih dulu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah laki-laki tersebut telah hidup lebih lama 1 tahun lamanya? Artinya yang meninggal setelahnya 1 tahun lebih lama hidupnya daripada yang meninggal yang pertama, yang meninggal karena jihad fisabilillah. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah," tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa adraka Ramadan fasawma." Dan orang yang meninggal belakangan ini karena dia dipanjangkan umurnya 1 tahun dari yang pertama, dia mendapati bulan Ramadan. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, beliau bersabda, "Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana." Dan orang yang meninggal 1 tahun setelah yang mati syahid tersebut, dia mengerjakan sholat. Entah berapa banyak sujud yang telah dia lakukan dalam 1 tahun. Bukankah demikian? Maka para sahabat menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Tidaklah jarak kedudukan, perbedaan di antara keduanya nanti di surga itu seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Insyaallah. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita
bahwa setiap muslim yang Allah panjangkan umurnya, yang Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa dengan sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan ihtisaban, mengharap pahala, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kedudukan surga yang lebih tinggi daripada orang yang belum mendapati bulan Ramadan. Jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya saat ini kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Namun jangan kita merasa aman, jangan merasa bangga begitu saja, karena para ulama menjelaskan, dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan syarat kedudukan seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya lebih tinggi di surga adalah menghabiskan sisa umurnya tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, juga Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Ad-Darimi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh sahabat, siapa manusia yang paling terbaik, ayyun nas khair, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Dan ini adalah syarat ketika seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti karena dia mendapatkan bulan Ramadan, berpuasa kemudian sholat sekian, maka dia meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, meninggal dalam keadaan terbebas dari perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu bergantung dengan akhirnya. Maka percuma ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, dalam hati kecilnya dia berniat untuk kembali bermaksiat kepada Allah. Setelah bulan Ramadan saya akan kembali lagi bermaksiat, saya akan minum khamar lagi, waliyahudillah, saya akan membuka jilbab lagi bagi yang wanita, saya akan menghibur dengan cara-cara yang tidak dihalalkan dalam syariat, waliyahudillah. Maka percuma bagi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun ternyata bulan tersebut, bulan Ramadan ini tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam beberapa kali memanjatkan doa kepada Allah. Beliau berdoa, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Nabi kita meminta kepada Allah yang pertama, Allahumma akthir mali, ya Allah banyakkanlah, perbanyaklah hartaku, wa waladi, dan anak-anakku, keturunanku, wa barik li fima a'taitani, dan berikanlah keberkahan atas apa yang kau berikan kepadaku, wa atil hayati ala ta'atik. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Wa ahsin amali, dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, dan
perbaikilah, perbaguslah amal. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cukup ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya, titik. Atau kita mendoakan kepada orang lain, semoga panjang umur, titik. Itu tidak cukup, tidak boleh berdoa kepada seperti itu. Tapi kita harus lengkapi, semoga panjang umur dan diberkahi umurnya. Atau doa yang langsung kita ucapkan sebagaimana Nabi SAW, kita untuk diri kita sendiri, wa'atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan, perbaiki amalku dan ampuni diriku. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan ketetapan dalam hati kita bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan kita bersyukur kepada Allah dan kita banyak melakukan ketaatan sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam surat Al-Hijr ayat yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Ditafsirkan oleh para ulama, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwasanya al-yaqin adalah al-maut, kematian. Maka jangan sampai kita merasa lelah. Kita sujud kepada Allah. Kita sujud kepada Allah bukan untuk mendapatkan uang. Kita sholat bukan untuk supaya kaya. Kita puasa bukan untuk bisa naik jabatan. Bukan tujuannya untuk duniawi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita beribadah hanya kepada Allah. Dan kita akan memetik, mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan dari amal ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, semua amal ibadah, Al-Quran yang kita hatamkan, semua bentuk ibadah akan kita rasakan buahnya, hasilnya nanti di akhirat. Bahkan ketika kita mulai sakaratul maut, kemudian dikubur kita juga, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang berusaha untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk ke dalam surga derajat yang tertinggi, bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil kafaratal musyrikin wal munafiqin. Allahumma aslih wulata ummal muslimin fi Indonesia hada wa fi biladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wa qina sayyal akhlaq wa sayyal a'mal la yaqi sayyaha illa ant. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik fi Ramadan wa fi umrina hadha kullina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana wa la takilna ila nufusina tarfat 'ain ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.